Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, baca semua. Sudah sampai kemarin apa? Rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Sekarang rukun iman. Rukun iman ada 6. Ya. Rukun iman. Apa artinya rukun kemarin? Tiang. Ya. Jadi kemarin rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Nah, sekarang udah tak usah noleh-noleh. Siapa pun lewat tak usah noleh. Siapa noleh awas. Ya nanti noleh jalan jongkok. Ngerti Fatir? Tak usah noleh. Biarpun yang lewat Jokowi jangan noleh. Siapa aja yang lewat? Ya. Mau gelas jatuh tak usah noleh. Paham? Lihat sini. Itu namanya fudul. Apa fudul? Fudul tuh pingin tahu urusan orang. Ya. Ada di kamar ada kawan buka lemari bunyi plastik kresek-kresek. Kue. Bisa jadi itu tai. Ngerti? Namanya fudul. Bunyi motor lewat, lihat. Ada orang jatuh, lihat. Apa lihat. Nah, itu fudul namanya. Bahasa Indianya gerjeleng-geren. Tahu? Apa bahasa Indianya? Gerjeleng-geren. Kayak kemarin ada santri yang bisa bahasa India tuh. Apa namanya? Yang mondok sehari itu. Zen. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa India gitu. Dah, enggak betah dia karena dia enggak cocok untuk di sini. Dia cocok untuk di India. Ya. Sini tak cocok padahal sebenarnya sini ada kiainya India, Sahrukan. Ya. Dah, lanjut. Jadi rukun iman. Rukun itu artinya tiang. Jadi tiang iman, rukun iman ada 6. Artinya kita wajib beriman kepada yang 6 nih. Wajib. Apa tuh iman? Iman artinya percaya. Wajib kita percaya kepada yang 6 nih. Tak percaya berarti kita murtad keluar dari Islam. Yang pertama kita wajib beriman antuk minabillah. Yang pertama kita wajib beriman kepada Allah. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu satu. Allah itu ada, Allah itu satu. Tuhan itu satu. Lebih dari satu, bukan Tuhan tapi hantu. Kalau tak percaya coba ente yuk hitung kalau lebih dari satu. Tuhan. Jadi Tuhan Makanya dalam Pancasila disebutkan Pancasila satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa? Satu. Esa artinya satu. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Ada nyente nih. Ada nyente. Enggak mungkin tiba-tiba ada enggak ada yang buat, tak mungkin. HP, ada yang buat HP? Ada kan yang buat HP? Bayangkan HP ada yang buat. Apalagi bakwan. Bakwan hal yang sepele ada yang buat. Tak mungkin bakwan tiba-tiba ting, ada bakwan dalam koci ente. Pernah? Pernah ente dapat ting? Kayak tadi kalau di rumah ente enak kan? Kalau di rumah ente pingin apa teriak aja. Ma, Indomie telur, ting, Indomie telur, kan? Ma, telur mata sapi, ting, telur mata sapi. Coba ente teriak sini, teriaklah. Selesai taklim dia teriak, "Ma, Indomie telur kok ting," kata dia. Kena abang-abang cubit ente ribut ya ente. Ya, nah. Nanti. Jadi ada apa bukti adanya Allah? Ya adanya kita. Yang buat pesawat, orang yang bisa buat pesawat hebat enggak? Hebat. Buat HP hebat enggak? Buat motor hebat? Tapi Allah lebih hebat lagi. Allah bisa buat apa? Allah bisa buat orang yang buat pesawat. Hebat siapa yuk? Ya, B.J. Habibie cuma bisa buat pesawat. Allah bisa buat B.J. Habibie. Nah, kayak ente bisa buat bakwan. Ya, kayak gini. Ada santri al-jihad. Santri al-jihad jadi kiai ulama umpamanya. Contohnya Habib Rehan. Habib Rehan alumni al-jihad kan? Masya Allah bisa jadi ulama terkenal ngetop. Ya. Habib Rehan kan terkenal ngetop. Tapi lebih hebat lagi siapa? Allah. Enggak, dari Habib Rehan siapa? Gurunya.
yaitu Abi. Abi Masya Allah, Alhamdulillah mau santrinya bisa dicetak. Abi bisa mencetak santri jadi ulama. Begitu pula orang buat pesawat hebat, buat mobil hebat, tapi lebih hebat lagi Allah. Allah bisa buat orang yang buat pesawat. Nanti, orang bisa buat robot. Bisa buat robot kan? Ada kan robot, pernah ente lihat robot-robot? Robot bisa jalan, bisa ngomong, bisa ngantar makanan, ada kan di YouTube kan? Tapi Allah lebih hebat lagi. Bukan cuma robot. Allah buat manusia, bahkan nyamuk yang kecil, bukan cuma nyamuk, tungau, kuman. Kuman Allah buat, tak bisa dilihat dengan mata. Tungau, tahu tungau nanti? Tungau adalah hewan yang hinggap di sesuatu. Warnanya merah kecil. Apabila sesuatu tersebut terkena oleh tungau, maka sesuatu tersebut akan bengkak. Itu paling enak digaruk begini-begini. Bahasa Indianya diler-moler. Siapa yang pernah kena tungau? Pernah? Pernah enggak? Biasa kalau kita kena tungau itu kalau kita belum sunat biasa kan? Kalau udah sunat jarang. Kalau belum sunat main di rumput tuh, main bola, main kelayang. Ketika balik, apalagi sampai kena 3 ekor. 3 ekor tungau ada di situ. Udah. Ya. Tungau tuh memang hewan warna merah, dia kan kecil. Tapi kalau lihat dengan mata nampak, tapi kecil dia. Pernah nanti lihat? Pernah nanti kena kan? Nanti lihat gatal ya. Sekali nanti ketika dibuang, Masya Allah, sembuh kan? Lama-lama kempes. Itu tungau. Tapi sejak nanti udah sunat jarang kena. Jarang apa kita di pondok tak pernah kena tungau. Ada di pondok tungau? Tidak ada dia, tungau tak ada. Karena tungau takut. Di sini ada bapak tungau, namanya kepinding. Maka tungau kecil tak berani dia. Di sini ada mobil tank, kepinding, atau helikopter, nyamuk. Sung nyamuk. Helikopter. Terus, ini banyak nih. Ini murid kecil. Ini pengawal pribadi. Ini murid terkecil. Bismillah. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada, ya. Dengan buktinya Allah ada, ya, adanya kita ini. Buktinya Allah ada, adanya kita ini. Tapi kenapa Allah tidak bisa dilihat? Apakah sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada? Tidak bisa. Ya. Apakah sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak ada? Tidak bisa. Contohnya, nyawa. Ente bisa lihat nyawa? Enggak. Tapi ente punya enggak nyawa? Punya. Kan? Ente ada, nyawa ada kan? Bisa lihat? Enggak. Begitu pula Allah ada enggak? Bisa lihat? Jadi enggak pasti yang dia bisa dilihat itu tak ada. Contohnya nyawa. Apa kayak udara? Mana udara? Nih. Ini udara namanya. Bisa enggak dilihat udara? Enggak. Tapi ada enggak udara? Bisa enggak ditangkap? Enggak bisa. Kayak begini. Kalau ada huruf gini. Nanti tahu jim. Bentuknya kan kayak bebek. Kalau ada titik di tengah namanya huruf apa tuh? Jim. Yang bentuk bebek kalau ada di tengah huruf apa namanya? Jim. Kalau titiknya di atas? Kalau enggak ada titik, enggak ada apa-apa. Jim ada tanda kan di tengah, titik. Ada tanda di atas. Tapi enggak ada tanda. Paham? Begitu pula Allah. Allah ada walaupun kita tidak bisa melihat, tidak bisa dirasakan, Allah ada. Ya, Allah bisa melihat kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada dan Allah selalu mengawasi kita. Tidak boleh nanti nanya gini, Mas, Allah tuh sekarang sedang apa? Tak boleh. Paham? Tak boleh nanya gitu, tak boleh. Ya, Allah sedang apa sekarang Allah? Sedang duduk apa sedang apa? Tak boleh kita nanya gitu. Pokok kita gini, prinsipnya kita yakin bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya adanya kita semua ini dan dunia dan isi-isinya. Paham? Terus yang kedua, beriman wa malaikatihi, wajib beriman kepada malaikat Allah. Artinya wajib kita percaya bahwa Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu makhluk apa? Malaikat makhluk khuliqa min nurin. Ya, khuliqa min nurin artinya dibuat dari cahaya. Jadi malaikat itu oleh Allah dibuat dari cahaya. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan yang Allah perintahkan. Ada Allah menciptakan malaikat dari pertama diciptakan tugasnya cuma sujud ya. Jadi Allah ciptakan malaikat, lalu Allah bilang malaikat sujud sampai kiamat. Dikerjain sujud ya. Tak bangun-bangun, sujud sampai kiamat.
Ini malaikat. Karena Allah disuruh A. Beda dengan kita manusia. Disuruh sholat. Banyak yang tak sholat. Banyak yang tak sholat. Banyak. Padahal oleh Allah disuruh tak sholat. Suruh. Disuruh puasa. Banyak yang tak puasa. Banyak. Tapi kalau malaikat oleh Allah disuruh sujud sampai kiamat. Tak bangun-bangun lagi. Ada Allah nyiptakan malaikat disuruh ruku terus sampai kiamat. Ada Allah nyiptakan malaikat suruh berdoa sampai kiamat. Makanya nih miara jenggot hukumnya sunnah, ya. Ente walaupun punya sebutir jenggot piara. Kalau kumis enggak, kumis bahkan kalau panjang-panjang kumis hukumnya makruh. Sunnahnya kumis itu buang. Sedangkan jenggot sunnahnya dipiara. Kenapa? Orang yang miara jenggot ini banyak malaikat bergelantungan di jenggotnya. Nih, tambah banyak jenggotnya, tambah banyak malaikat bergelantungan. Lalu malaikat tersebut berdoa. Apa doanya? Yang ada di jenggot nih. Yang orang punya jenggot, malaikat berdoa. Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Sampai kiamat doa malaikat itu. Begitu pula kalau ente wudu, habis wudu kan, ente tengah habis wudu kan banyak air netes-netes tuh. Jangan ente lap. Air bekas wudu di tangan, di muka tak usah ente lap. Kenapa? Karena air yang netes-netes tersebut jadi malaikat. Satu tetes jadi satu malaikat. Apa tugas malaikat tersebut? Malaikat yang jatuh dari air wuduk tersebut, dia tugasnya berdoa sampai kiamat. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa sampai kiamat. Kalau ente lap, hilang malaikatnya. Hilang tak malaikatnya? Makanya habis wuduk tak usah ente lap. Biar dia jatuh sampai kering seorang. Biar jatuh. Karena tiap jatuh itu jadi malaikat. Ini malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat terbuat dari cahaya, tidak pernah bermaksiat. Selalu taat yang Allah perintahkan. Makanya ente jadi santri begitu pula. Walaupun kita bukan malaikat, tapi kita berusaha ikut-ikut gak malaikat. Caranya taat kepada perintah guru. Selama guru nyuruh bagus. Tapi kalau guru nyuruh tak bagus, tak usah taat ente. Kenapa disuruh mamanya Bel? Ente pergi GM Bel ya, Abil mamanya. Pergi GM Bel, nanti ente pakai jaket Bel. Udah itu ente masuk ke GM Bel, ente ambil sosis Bel, simpan jaket Bel. Simpan calon dalam Bel, apa ente tapuk Bel. Nanti ente keluar Bil. Mamanya. Boleh tak ikut? Boleh tak ikut guru disuruh nyuri? Tak boleh. Apa kata Nabi Muhammad? Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang artinya kita tidak boleh taat kepada siapa saja kalau dia ngajak maksiat pada Allah. Walaupun dia guru kita, walaupun orang tua kita. Ente kena orang tuanya panggil. Belikan bapak narkoba. Tak boleh ente mau. Maaf Pak, tak bisa. Ya, belikan bapak bir, tak boleh. Ya. Walaupun guru, walaupun orang tua, tak boleh taat. Tapi selama guru atau orang tua nyuruh yang bagus, kita wajib taat, terutama guru. Ini Masya Allah ada ceritanya Syekh Holil Bangkalan. Syekhona Holil Bangkalan. Pernah dengar nama Syekhona Holil Bangkalan? Syekhona Holil Bangkalan ini wali besar. Jadi dulu ketika beliau mondok, ya. Ketika beliau mondok, Waalaikumsalam. Ya. Ketika beliau mondok, jadi beliau ini kena bu nyainya itu kak ceritanya. Kena bu nyainya disuruh nyapu halaman belakang rumah nyai, belakang rumah kiai. Holil, kau sapu halaman belakang rumah. Kena bu nyai. Iya bu nyai. Masya Allah dinyapu lah, nyapu. Dapat 1 minggu bu nyainya nak main-main lah ke halaman belakang kan, model taman kan. Sekali dapat seminggu buka pintu belakang, si Holil masih ada. Dia kan banyak pohon, asal ada pohon jatuh daun diambil, buang tong sampah. Nanya bu nyai, Lil, ngapa kau ada di sini, Lil? Kata bu nyai, nyainya lupa bahwa nyai minggu lalu nyuruh dia nyapu. Apa kata Ki Holil? Loh nyai kan nyuruh anda nyapu. Bila? Seminggu yang lalu. Terus kenapa ente tak balik ke kamar? Nyai tak nyuruh berhenti. Nyai nyuruh anda nyapu. Selama nyai belum nyuruh berhenti 10 tahun, anda tak mungkin berhenti nyapu. Paham? Karena nyai belum nyuruh berhenti. Kalau ente fulus mungut. Mah dia pakai motor mungut. Mah jalan, ya sampahnya tetap orangnya hilang. Betul. Ketika ada emas takut. Tak ada emas gimana ente mau dapat barokah? Kalau ente ingin dapat barokah, kalau guru nyuruh, ya kata-kata ulama al-insan yakfi bil isyarah. Artinya manusia itu cukup dibilang sekali. Kalau ada sampah ambil, itu manusia. Kalau bilang berapa kali itu bukan manusia. Apa namanya? Melati itu kawan ente itu. Monyet. Nanti. Ini namanya melati. Assalamualaikum. Nama saya Arnab.
Berkak. Kak mundur kak. Berciuman. Nampak kan kak? Gini. Berciuman. Ada ya. Murah nih budak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi iman yang kedua, kita wajib beriman bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Ada agak cerita ke Syekhona Holil Bangkalan ini. Jadi ketika Syekhona Holil Bangkalan mondok di Yaman, ya alhamdulillah Mas dulu mondok di sana juga di Yaman. Syekhona Holil ini berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang. Siapa tahu? Pengarang kita apa Habib Ali Al-Habsyi? Ente biasa tiap malam Jumat baca kitab Simtud Duror. Selain disebut Simtud Duror, disebut apa namanya? Maulid Habsyi. Pengarangnya itu Habib Ali Al-Habsyi. Makamnya ada di Tarim. Mas sering ziarah ke makamnya. Nama kampungnya, makam beliau namanya Koto Sewun. Dari Tarim tuh, mah mondok di Tarim dulu. Dari Tarim ke Sewun tuh kurang lebih setengah jam. Nah, kalau di Tarim ada satu makam namanya makam Zambal. Makam Zambal ini disebut makam 100.000 wali. Di situ ada makamnya Imam Haddad yang ngarang Roti Haddad. Yang dibaca Roti Haddad. Nah, yang ngarang di situ makam. Tiap Jumat Mas ziarah. Jadi tiap Jumat santri itu boleh ziarah sana, bebas. Dibuka pintu lebar-lebar, kita ziarah ke Zambal. Zambal tuh makam 100.000 wali. Bukan satu wali, 100.000. Besar makamnya. Wah, besar. Ya. Wali-wali semua situ. Makam Zambal. Jadi dulu ketika Syekhona Holil Bangkalan mondok di Hadramut berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Dede Jamila. Ya. Ketika beliau berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi, lalu ada orang kaya. Orang kaya ni tak percaya bahwa Habib Ali Al-Habsyi ni wali, tak percaya. Anak tak percaya Habib Ali Al-Habsyi wali. Kalau emang Habib Ali Al-Habsyi wali, anak mau ngetes dia. Akhirnya seorang kaya ni nyembelih 2 ekor. 1 ekor kambing, 1 ekor anjing. Disembelih. Kambing dimasak pakai peralatan yang lain, belangak lain, kuali lain. Anjing dimasak pakai belangak, kuali lain. Lalu kambing yang udah masak, sate kambing, sate anjing, gulai kambing, gulai anjing, pergedel kambing, pergedel anjing. Dipisah. Di sebelah sini kambing, sebelah sini anjing. Lalu yang orang kaya ni ngundang Syekhona Holil Habib Ali Al-Habsyi dan Syekhona Holil Bangkalan karena santrinya. Terus ngundang juga para pejabat. Tahu pejabat ini? Anggota Dewan, DPR, Menteri, Presiden diundang. Lalu ketika udah datang ke rumah yang orang kaya nih, Syekhona Holil Bangkalan disuruh duduk sebelah kiri. Habib Ali Al-Habsyi dengan Syekhona Holil Bangkalan suruh duduk sebelah kiri. Sedangkan si orang kaya suruh duduk sebelah kanan. Apa di kanan tadi? Apa kanan? Kambing. Sedangkan Habib Ali Al-Habsyi dengan Syekhona Holil Bangkalan sebelah kiri. Apa kiri? Anjing kan? Lalu si orang kaya bilang, ayo silakan Habib, Kiai, pejabat, ayo silakan makan. Dimakan. Ini yang pejabat tadi makan. Kan kambing kan? Kelihatan mata kita kan kambing. Sedangkan Habib Ali Al-Habsyi dengan Syekhona Holil Bangkalan makan apa kelihatan mata kita? Anjing dimakan. Lalu apa kata orang kaya dalam hati? Berarti betul Habib Ali Al-Habsyi bukan wali. Kalau emang wali tak mungkin dia makan. Kalau emang wali pasti tahu kan? Ya. Lalu setelah makan dah kenyang, lalu seorang kaya berdiri. Wahai para pejabat sekalian, wahai para hadirin sekalian, rupanya kata orang Habib Ali Al-Habsyi itu wali bual. Tak mungkin. Terkejut tak pejabat? Pejabat pun tahu bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu wali. Kenapa pula ini orang kaya bilang tak wali? Kenapa pula nanti bilang tak wali? Kalau emang Habib Ali Al-Habsyi wali, dia pasti bisa bedakan. Ini nih kambing, ini nih anjing. Itu kita lihat tak? Itu ada tanduk kan? Ini tak ada tanduk kan? Tak ada tanduk, itu ada tanduk. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Enggak. Anda makan kambing? Tak ada, Beb. Habib makan anjing. Lihat itu, Beb, tak ada tanduk. Itu ada tanduk, Beb. Tak ada. Anda makan kambing, kata Habib Ali. Tak ada, Beb. Tak jaya. Sini. Ambil pejabat tu suruh berdiri yang paling besar perut tu. Anggota dewan paling besar perut berdiri. Lalu Syekhona Holil Bangkalan, Lil, berdiri. Ya. Lalu kena Habib Ali Al-Habsyi dipukul perutnya yang pejabat tadi. Padahal makan apa nih? Makan apa kalau kita lihat mata? Sebenarnya makan apa? Kambing kan? Dipukul perutnya. Gung. Bunyi anjing.
Sedangkan si orang Bangka dipukul embe kata dia. Artinya bagaimana? Kalau kita ketemu wali, ada wali melakukan hal-hal yang aneh yang tidak sesuai dengan kita, jangan kita langsung berburuk sangka. Paham? Ada di Jawa, ada wali terkenal tuh Habib Abu Bakar Segaf. Habib Bakar Segaf, beliau tak pakai baju, pakai celana pendek. Kadang-kadang orang tengah khutbah Jumat, beliau duduk di mimbar. Tak solat, songkoknya miring begini, pakai songkok hitam, berokok. Tapi ulama-ulama dari mana cium tangan beliau? Ya, ada lagi Habib Syaihan yang wali itu. Di Pontianak ada. Ya Allah, Habib Ahmad Kopek di Batu Layang. Nanti lihat di YouTube banyak. Nanti. Habib Ahmad Kopek, kalau ente pingin ketemu dia, kalau ente tak bagus niat, tak ada ketemu. Ya, Habib Ahmad Kopek ini tak pakai baju. Biasa di Batu Layang. Tak pakai baju, biasa mikul sampah. Mikul karung, isi sampah. Tapi walaupun tak pakai baju, kotor, tak bau badan. Badan tak bau. Ya, ini wali. Ya, beda dengan ente kan, Mas. Di sini juga ada wali, Mas, wali juga. Wali santri. Nah, kan anak Mas mondok kan? Nengiim juga. Nanti Mas wali santri. Ada wali kota, ada wali murid, ada wali nikah. Ya. Terus, yang ketiga, wa kutubihi. Ya, kita wajib beriman kepada kitab Allah. Artinya bahwa Allah itu menurunkan kitab. Kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini banyak. Ya, cuma yang wajib kita ketahui ada 4. Wajib ente tahu. Kalau ente tak hafal 4 ni dosa. Wajib ente hafal kitab 4 ni. Pertama kitab apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang keempat kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab yang Allah turunkan banyak. Cuma yang wajib kita ketahui, wajib tahu. Ya, kalau tidak tahu nama 4 kitab ni, orang Islam tidak hafal nama 4 kitab ini, maka dia dosa. Yang pertama kitab Injil, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat kitab Al-Quran. Cuma 3 kitab Injil, Taurat, Zabur sekarang udah tak ada. Sisa 1 yaitu Al-Quran. Ya, tak ada dah, sisa Al-Quran. Ini yang Injil, Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yang diberikan kepada nabi-nabi tersebut udah tidak ada lagi. Sisa Al-Quran. Nah, jadi kita wajib beriman bahwa Allah menurunkan kitab. Sekarang Al-Quran. Al-Quran bukan cuma dibaca. Al-Quran diamalkan. Bahkan lebih parah lagi, ada orang biasa di rumah, pernah bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang, di lemari dia ada Al-Quran dipajang. Matanya, Pak, ini Al-Quran untuk apa nih? Untuk ngusir setan, Mas, kata dia. Untuk ngusir setan. Ingat ya, setan tak mungkin lari dari rumah. Kenapa? Karena tuan rumahnya setan tak pernah baca Al-Quran. Gimana setan nak lari? Kata setan, kau dengan aku setan. Tak mungkin lari setan. Sama-sama setan, kata dia. CS. Apa dia budak? Aku tak lihat bacaan budak, tak sempat lah aku lihat dia. Neng pelaku lah. Terus, yang dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran Allah bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya barang siapa yang menghukumi tidak memakai hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Sedangkan negara kita ni tidak pakai hukum Islam, pakai hukum Belanda. Kalau orang nyuri dihukum cuma sebulan 2 bulan. Itu pun kalau tak punya duit. Tapi kalau punya duit, KUHP, kasih uang habis perkara. Atau pakai UUD, ujung-ujung duit. Nah, siapa punya duit? Coba kalau tidak jaya lihat, maling ayam. Sebelum kena penjara, di pasar tak biasa? Tombok lo, bonyok masuk penjara. Diborgol. Coba yang korupsi itu, koruptor miliaran. Tak ada gak diborgol, tak ada dibonyok kan. Sebenarnya koruptor tuh kalau ketangkap bonyok kan lo. Bonyok kan, rongak kan, gigi semua habis kan. Patahkan tangan, patahkan kaki baru masuk penjara. Kalau perlu masukkan kan buaya di situ.
Ini terbalik, maling ayam sekok kena pelasa-pelasa sampai bengkak. Ya, tapi kalau orang yang curi miliaran, ratusan miliar aman. Buron di luar negeri, tak ada tangkap. Ya. Tapi kalau orang yang curi ayam, Masya Allah. Dah, lanjut. Yang keempat, kita wajib beriman wa rusulihi. Wajib beriman, meyakini, percaya bahwa Allah menurunkan utusan, disebut dengan Rasul. Ya, nabi semuanya ada berapa? 313. Ya, nabi ada 313. Sedangkan Rasul yang wajib kita ketahui, Rasul itu banyak. Cuma yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Ayo baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu semua utusan Allah. Jadi di antara kewajiban kita sebagai umat Islam juga wajib apal nama Nabi yang 25. Kita ni terbalik. Nama artis apal, nama Nabi tak apal. Nama artis Korea apal, nama sahabat Nabi tak apal. Nama putra-putri artis-artis apal, tapi nama putra-putri Nabi tak apal. Ya, ada lagu. Gimana lagu putra? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, bernama Abu Thalib. Anak-anak baba ada 4 orang yang berjenis perempuan. Pertama Uhti, kedua Najwa, ketiga Nafa, keempat Mada. Siapa lagi? Ibunya bernama Juwita, ayahnya bernama Sahrukan, enjitnya bernama Abdul Muthalib, jiddahnya bernama Siti Aisyah. Dihafalkan. Ya. Jadi dosa besar kalau orang Islam ndak hafal nama Nabi yang 25. Makanya ente bersyukur ente di pondok. Ya, di pondok diwajibkan hafal. Terus dari Nabi yang 25, yang Nabi paling mulia, pemimpin para Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kita manusia semua ni oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ni suatu padang. Padang ni artinya gurun. Apa kayak apa? Halaman besar, tak nampak tepi kayak lautan. Padang. Ya, daratan tapi tak nampak laut, tak nampak pinggir. Jadi kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpul di padang mahsyar. Itu matahari berada sejengkal di atas kepala kita. 1 jengkal. Ini ya sekarang matahari berada jutaan kilo. Panas dah? Ini 1 jengkal. Gimana panasnya? Kalau ente ingin ngerasa, ya, bukan matahari. Sikit matahari ente ingin ngerasa, ente ambil kompor, ente pegang tangan ente itu, kompor nyala tu api ente pegang. Bayangkan, ini matahari yang jutaan kilo, panas kan ente berkeringat kan? Padahal sekarang ini malam, contoh malam masih berkeringat kan? Gimana ini matahari berada sejengkal di atas kepala? Saking panasnya kita manusia, saking banyak peluh keringat yang keluar, kita tenggelam oleh keringat kita. Tenggelam. Ya, kita beramai-ramai pergi ke Nabi Adam. Waalaikumsalam. Ya.
Takaran israf dalam berwudu jika dia lebih dari 3 kali basuhan. Jadi 1 kali basuhan itu basuhan yang wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Masuk keempat ini dihitung israf atau boros. Ya, boros dalam pemakaian air. Ya, orang-orang was-was biasa tuh sampai 1 ember besar habis. Tapi sedangkan Nabi Muhammad mandi besar hanya pakai 1 sok. 1 sok tuh 4 mud. 4 mud. Ya, 4 mud. 4 mud tuh ya kurang lebih 1 mud tuh 6 on. Kurang lebih 2 kilo 4 on. Mandi besar beliau. Sedangkan kalau wudu beliau pakai 1 mud 6 on ya. Kalau 6 on ini kurang lebih nah. Ya. Nabi Muhammad pakai ini nih. Kalau wudu pakai di 1 mud nih gelas ini nih. Segini cukup, bahkan lebih. Ya, makanya andaikan wudu masih 3 kali basuhan itu tidak dinamakan israf. Yang 1 wajib, yang kedua, yang ketiga sunnah. Masuk keempat kalau masih basuh lagi itu baru israf. Makanya buang sifat was-was ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya ngefan ke Ustadz nih, Masya Allah. Syukran. Terus. Sampai mana tadi tuh ceritanya? Akhirnya ini kita tenggelam oleh perlu kita keringat kita sendiri tenggelam. Enggak kuat kita ada begini, kita beramai-ramai pergi Nabi Adam. Ya Nabi Adam, isfa' lana ya Nabi Allah Adam. Nabi Adam tolonglah kami wahai Nabi Adam. Kami enggak kuat Nabi Adam. Matahari berada sejengkal di atas kepala kami. Kami tenggelam oleh keringat kami sendiri. Tolong kami wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, gue, elu. Apa artinya gue, elu? Urus diri masing-masing. Gue, elu. Ngerti enggak lu? Gue tabung lu ya. Bacot lu. Lu gue N. Bahasa Jakarta. Dah lah tak sebegayu lah bahasa Jakarta. Kau tuh tembuni kau ada di tempoyak. Jangan nak bahasa Jakarta. Tembuni udah campur tempoyak. Biasa budak Pontianak nih, esok mentang-mentang pergi ke mall, tak mau pakai bahasa Pontianak. Pakai bahasa Jakarta. Apa lu? Gue, tembuni campur tempoyak, ngan belacan ngan cencalo. Begayu nak ngomong Jakarta. Udahlah, pakai bahasa Pontianak aja lah yuk. Aduh, akhir terus. Sampai apa tadi? Akhirnya kata Nabi Adam, nafsi, gue, lu. Urus diri masing-masing. Aku yang pening kalau aku nak ngurus kau, kata Nabi Adam. Kita pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa sama. Jawab mereka nafsi. Urus diri masing-masing. Akhirnya kita manusia, oi. Ngapa lah ente ngomong? Ngapa turun ke bawah tuh? Naik. Siapa tuh? Yang baru mondok nih. Yang baru mondok 1 hari. Diam, jangan ribut. Ngerti? Siapa namanya? Nurul Hidayat. Dari mana rumahnya? Syarif Muhammad Hidayatullah Al-Gadri. Al-Apiyi. Al-Idrus. Dari mana rumahnya? Tanjung Raya 2. Diam ya. Dia anak baru ya. Alhamdulillah. Syarif dengan Syarifah di Al-Jihad ada 35 orang. Ya Alhamdulillah. Akhirnya kita pun berbondong-bondong terakhir pergi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habiballah. Nabi Muhammad kami tak kuat Nabi Muhammad. Matahari berada sejengkal di atas kepala kami tenggelam oleh keringat kami sendiri. Akhirnya Nabi pun membantu kita, diselamatkan oleh Nabi. Akhirnya semuanya masukkan surga. Ya, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak boleh kurang ajar ke cucu Nabi, tidak boleh kurang ajar kepada para habaib keturunan Nabi, tidak boleh kurang ajar. Ya, kita bersyukur alhamdulillah sekarang Habib Rizik udah bebas. Alhamdulillah Habib Bahar bin Smith udah bebas. Orang yang kurang ajar kepada Habib keturunan Nabi Muhammad, yang dolim kepada para habaib keturunan Nabi Muhammad, tidak akan dapat syafaat Nabi. Dia nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Iya, sekarang mereka senang-senang di dunia. Tapi ingat, dunia tak lama. Kau pasti akan mati. Nanti di kuburan malaikat mungkar nakir udah siap mangkung kau. Di akhirat akan dilemparkan ke api neraka. Makanya kalau ingin dapat syafaat Nabi, harus hormat dan cinta kepada para habaib. Ya, terus. Majelis hau-hau masih udah di hau-hau. Berubah dah Sahrukan Al-Hauhawi. Mau bertanya, Assalamualaikum, apakah benar semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga? Betul. Nabi Muhammad, ya kulluhum yadkhuluna al-jannah. Semua nih kata Nabi, semua umat nih masuk surga, semua umatku. Illa man aba, kecuali yang tak mau masuk surga.
Jadi kita semua ni kata Nabi masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Nanya sahabat, Nabi, diam. Ya. Diam jangan ribut. Nah. Ya. Nabi bilang semua ni yadkhuluna jannah, masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Nabi sahabat bertanya, "Hah, siapa yang tak mau masuk surga, Nabi? Ada ke?" Ada, kata Nabi. Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya barang siapa yang taat kepadaku, ikut perintahku masuk surga, sedangkan yang maksiat kepadaku, tidak ikut perintahku, dia masuk neraka. Ya, ente insyaallah santri-santri calon-calon penghuni surga. Amin. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Terus. Ya, orang yang tak mau masuk surga, orang yang bermaksiat pada Allah. Ya. Bermaksiat, narkoba, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak belajar ilmu agama juga sama. Nggak ikut majelis, ya, nggak tahu ilmu agama, apal nama artis Korea, tapi nama putra-putri Nabi tak apal, nama sahabat Nabi tak apal, nama malaikat 10 tak apal, nama Nabi 25 tak apal. Makanya ayo, mumpung sehat panjang umur, ikut majelis. Tak bisa ikut langsung, ikutlah left daripada ustaz-ustaz. Cuma jangan sembarangan milih ustaz. Nggak semua ustaz tu bagus. Hati-hati, ada ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi itu apa? Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, cium tangan ulama syirik, ya haram, masuk neraka. Dikira dia cuma dia masuk surga, cuma dia, ya yang lain masuk neraka. Nak kau ya, memang untuk surga punya datuk kau. Kalau surga punya datuk kau, iyalah. Juga ada aliran Syiah. Ini juga aliran sesat, jangan sampai diikut. Makanya kalau milih ustaz hati-hati. Ya milih ustaz jangan. Pokok intinya gini budak-budak ya. Kalau ada ustaz atau aliran yang tak sama dengan ulama-ulama kita, yang tak sama dengan datuk-datuk kita, maka jangan diikut. Itu begitu berarti itu aliran sesat, aliran tak benar. Tak usah ikut. Selesai. Terus yang kelima. Kita juga wajib beriman yang kelima. Wabil yaumil akhiri. Dan wajib beriman, wajib percaya bahwa nanti pasti akan terjadi kiamat. Pasti. Ya. Kita harus percaya bahwa ada kiamat. Kalau kita tak percaya ada kiamat, murtad, keluar dari Islam. Pasti ada kiamat. Tanda-tanda kiamat udah ada sekarang. Banyak dah tanda kiamat. Di antaranya apa? Tanda-tanda kiamat. Banyak orang meninggal mendadak. Banyak kan ente ada keluarga meninggal, tidak sakit, tiba-tiba dapat berita. Meninggal. Kayak mah punya, ada orang nih, Masya Allah mah biasa ceramah di pada Haji Abdullah, pada Haji Dola. Pada Haji Dola tu. Namanya Ustaz Sahrandi, Masya Allah beliau seorang ustaz, punya madrasah, santrinya banyak. Beliau meninggal mendadak ya, nggak sakit, mancing, tiba-tiba oleh Allah diambil. Masya Allah, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Beliau ini Masya Allah ya, yang buat pondok yang meletakkan batu pertama emas, ya. Dan ketika ada acara Haflatul Imtihan, penceramah pertama yang ngundang langsung undang emas. Punya anak yang beri nama emas, ini Masya Allah almarhum nih ya. Mudah-mudahan ada penerus pondoknya tu ya. Sasaran di. Amin. So. Terus. Jadi tanda-tanda kiamat diantaranya apa? Banyak anak berani melawan orang tua. Kurang ajar ke orang tua. Di antara tanda-tanda orang kurang ajar orang tua, kalau orang tua duduk bawah, dia duduk di atas. Tak boleh tu kurang ajar. Kalau orang tua duduk bawah, harus duduk bawah, ngerti? Juga tanda-tanda kurang ajar orang tua. Kalau orang tua nyuruh tak mau, merengut. Termasuk juga kurang ajar. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Abang. Ya. Di antara tanda kurang ajar orang tua, ketika duduk dengan orang tua ngajak ngomong masih main HP. Ini kurang ajar namanya. Ya, tak boleh kita kalau umpama orang tua kita. Ya. Orang tua kita ngajak ngomong kan, kita cerita. Kita sibuk main HP. Bapak kita nanya, "Betul ke kau nak ke pasar?" Iya Pak. Sibuk main HP. Kalau diajak ngomong orang tua, HP simpan. Kalau perlu matikan. Datanya matikan biar tak ada orang WA, biar tak ada orang nelpon. Kita fokus dengan orang tua kita. Gimana perasaan orang tua? Diajak ngomong, ente tak nyambung. Ente ya? Ente? Gimana ente? Pernah ada ente? Ketika ente ngumpul dengan kawan ente, duduk-duduk ramai-ramai di teras rumah, semuanya megang HP, sebelum ente mondok, ente asik cerita ngomong, tak nyambung dia. Iya. Pernah ente? Gimana perasaan ente? Marah ente dalam hati? Kecewa tak? Marah ente kan? Kurang ajar orang ngomong tak nyambung. Pernah ente kan? Kawan ente ngajak cerita, sibuk main HP. Dia jawab tapi tak nyambung. Iya. Iya. Sibuk main game. Pernah kan? Rasa-rasa terlempar ke HP kan? Gimana dengan orang tua ente? Makanya kalau ente duduk dengan orang tua, ya,
Umpama nanti ente besar dah, udah berhenti mondok, punya HP, ente main, ente udah punya keluarga, main dengan orang tua ente ke rumah orang tua, ente matikan HP ente, matikan, tak ada orang nelpon, ente fokus dengan orang tua ente ya. Ya, biar tak ada gangguan. Ini kalau kan orang tua, kalau kan dengan Abi Umi, pergi ke Abi Umi, matikan HP Mas, atau Mas tak bawa sekali HP, biarkan di rumah. Ya, paham? Nah, kita hormat kepada orang tua. Jadi percaya selanjutnya kita wajib percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Tanda-tandanya udah banyak. Di antaranya lagi apa? Ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama. Betul. Di antaranya ilmu agama udah dianggap tidak penting. Makanya coba buktinya. Lebih banyak yang mondok apa tak ada? Ada. Yo, lebih banyak budak mondok ke tak ada? Lebih banyak yang tidak mondok. Itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat orang menganggap ilmu agama tak penting. Ya akhirnya sekarang kemarin ada pondok pesantren Gontor, ada santri meninggal. Ada santri meninggal. Dikeroyok anak santri yang lain. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan pondok kita oleh Allah diselamatkan dia. Meninggal. Yo, lalu banyak orang ribut. Aku tak jadi mondokkan anakku takut nanti mati. Kalau Mas enggak. Terjadi apapun di pondok, anak Mas semuanya wajib pondok. Apa pula kita takut mati? Kalau waktunya mati di mana pun mati, betul tak? Contohnya Mas mondok 15 tahun, tak ada mati? Masih hidup? Ya. Ente, dek beradik ente, ada keluarga ente yang tak ada mondok. Ada nak yang mati? Banyak. Ada nak yang mati? Ada kan? Keluarga ente yang tak ada mondok mati banyak. Banyak paman ente ada mati. Bibi ente ada mati. Yang tak ada mondok ada mati. Apa yang ditakutkan mati di pondok? Bahkan kata Nabi Muhammad kalau orang mati di pondok, man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Yang artinya barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama, meninggal di pondok pesantren, mata syahidan, mati syahid. Orang mati syahid itu masuk surga bulat-bulat. Banyak dosa diampuni masuk surga. Apa yang kita takut? Kalau udah waktunya mati dimanapun mati. Ada orang takut pergi ke Mekah. Apalah kau takut ke Mekah? Takut aku nanti mati diinjak-injak depan Ka'bah. Ramai aman orang takut mati. Ngeri, takut mati. Mas sudah berapa kali ke Mekah? 20 kali lebih dah Mas ke Mekah. Alhamdulillah masih hidup. Iya, ini 5 hari lagi Mas berangkat lagi ke Mekah. Ya, doakan mudah-mudahan masih hidup. Bulan Oktober tanggal 10 berangkat lagi. Bulan November tanggal 28 berangkat lagi. Desember berangkat lagi. Januari terus berangkat tiap bulan. Ada nggak mati? Karena belum waktunya. Paham? Kalau belum waktunya mati, nanti tak mungkin mati. Makanya jangan aja kejadian di pondok santri dikoyok sampai mati lalu tak mau mondokkan anaknya. Apa pula kau ngomong gitu? Tak boleh. Mondokkan anak, masalah terjadi apapun di pondok, Allah yang ngatur. Ya, Allah yang nakdirkan. Jangan takut. Mas contohnya 15 tahun mondok, alhamdulillah. Bahkan mondoknya di Indonesia sampai ke luar negeri, balik masih hidup. Bahkan tambah ganteng, kan? Tak ada kapan banyak. Ente mondok tak kan? Dia mondok rata-rata putih-putih lah. Ente sebelum mondok baru datang ente. Ente yang baru mondok datang melihat ente, Allah, mungkin ente antum bangkit. Udah hitam legam kurang pagi. Tapi Masya Allah rata-rata ente mondok atau bersinar. Bulan waria yang dulu hitam kayak aspal dia. Sekarang alhamdulillah udah agak kuning tadi. Ini bulan depan putih nih. Kayak gini bulan depan. Gitu dia. Pintar. Naam ya Habib. Naam Habib. Habib Ahmad. Habib Ahmad Al-Habsyi. Shisha. Apakah benar abahnya Habib Umar bin Hafid sampai sekarang belum ditemukan? Betul. Beliau diculik pada waktu itu oleh Syuyu'i atau komunis PKI yang ada di Yaman. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hafid diculik oleh PKI lalu dibawa dan sampai sekarang makbarah beliau atau makam beliau belum ditemukan sampai sekarang. Terus yang terakhir, yang keenam, kita wajib beriman wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah taala. Kita wajib beriman kepada takdir Allah. Takdir Allah, Allah takdirkan. Takdir itu artinya Allah pastikan, Allah tentukan. Takdir kita, ente baik, buruk Allah tentukan. Sekarang oleh Allah dah ditentukan. Ente masuk surga atau neraka oleh Allah ditentukan dah. Jodoh ente siapa? Ente mati jam berapa, hari apa? Matinya kena tabrak apa umpamanya, Bang? Kena tabrak becak atau tabrak sepeda atau tabrak kucing, itu udah Allah tentukan semua. Ya. Paham? Ente nanti balik jadi apa? Allah tentukan, udah Allah takdirkan. Cuma ente bisa memperbaiki takdir tersebut dengan banyak berdoa. Umpamanya raja oleh Allah nih, Raja Agis oleh Allah ditakdirkan. Raja nanti balik enggak bisa jadi orang kaya. Raja paling kaya dia jadi tukang becak ya. Udah Allah tulis, raja balik jadi tukang becak. Tapi karena raja di pondok dia berdoa, ya Allah,
Ana pingin jadi ulama ya Allah, umpamanya doanya nih, pingin jadi orang kaya, ana pingin kalau kaya ya Allah, ana pingin bantu pondok pesantren dan masjid-masjid, ana pingin punya pondok, ana pingin jadi ulama. Akhirnya karena raja sering doa-doa, padahal yang aslinya Allah tulis, Allah takdirkan raja jadi tukang beca, Allah ubah, seret Allah coret, dijadikan orang kaya ulama. Paham? Tapi banyak berdoa. La yaruddul qada illa doa, kata Nabi Muhammad. Tidak akan merubah qada, ketetapan Allah, kecuali doa. Banyak berdoa kepada Allah. Paham? Ya, karena udah malam. Nanti istirahat. Ya, sampai sini. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beb. InsyaAllah karena saat itu udah malam. Ya, mudah-mudahan semuanya doakan Mas ya. InsyaAllah 5 hari lagi, hari Ahad nih, Mas berangkat ke Mekah rombongan dengan Abi Umi, semua keluarga Al-Jihad. Habib Toha Al-Jufri juga ikut rombongan kita. Doakan mudah-mudahan selamat sampai ke pulang ke rumah masing-masing, dan mudah-mudahan ente yang belum sampai oleh Allah sampaikan ke Mekah semua keluarganya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.